Kami dari kelompok 2 Geografi kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang bioma taiga. Halo guys, kalian nengok apa sih, serius sekali? Ini lagi lihat taiga-taiga gitu. Lihat ini, aurora. Indah sekali. Bagus. Coba lihat yang lain. Pohonnya tinggi-tinggi ya. Iya. Taiga itu apa sih sebenarnya? Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, dan juga terdapat flora fauna yang dilindungi yang terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Sedangkan taiga berasal dari bahasa Rusia yang mempunyai arti hutan. Jadi, bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Oh, itu artinya. Aku baru tahu. Iya. Terus kalau ciri-ciri bioma taiga itu apa aja sih? Ciri-cirinya tuh ada banyak, seperti Ciri-ciri bioma taiga. Ciri-ciri yang ada pada bioma taiga antara lain, yang pertama, bioma taiga berada pada iklim subtropis. Yang kedua, memiliki curah hujan sekitar 35-40 cm per tahun. Yang ketiga, tumbuhan yang tumbuh pada bioma ini berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Dominannya yaitu tumbuhan konifer yang mampu bertahan terhadap suhu yang dingin. Yang keempat, bentuk daun dari tumbuhan yang hidup pada bioma taiga berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin yang berfungsi untuk pertahanan terhadap kekeringan. Yang kelima, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, yaitu sekitar 3-6 bulan. Yang keenam, perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi. Yang ketujuh, selama musim dingin terjadi hujan salju yang lebat. Yang kedelapan, musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang, sedangkan musim kemarau sangat singkat. Yang kesembilan, pada musim dingin, lantai hutan tertutup es akibat turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Yang kesepuluh, suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Yang kesebelas, suhu pada musim panas berkisar antara -7 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Yang ke-12, suhu pada musim dingin berkisar antara -54 derajat Celcius sampai -1 derajat Celcius. Yang ke-13, merupakan daerah resapan air. Yang ke-14, tanah pada bioma taiga merupakan tanah yang asam. Yang ke-15, tumbuhan yang ada di taiga ini selalu berwarna hijau sepanjang tahun, meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Yang ke-16, jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis tumbuhan. oh gitu ciri-cirinya. Iya. Guys, aku pulang duluan ya. Udah kenapa? Oh Iya, iya. nggak apa-apa. Dadah. Hati-hati ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aku dengar kalian tadi bahas tentang bioma taiga ya? Iya. Aku ada tugas nih, suruh cari jenis-jenis bioma taiga. Kalian tahu nggak jenis-jenisnya? Jenis-jenis Jenis flora dan flora dan fauna. fauna. Oh iya. Oh, kalau itu aku tahu. Jenis flora bioma taiga. Keanekaragaman tumbuhan pada bioma taiga cukup rendah dan vegetasinya seragam yang didominasi oleh pohon-pohon konifer. Tumbuhannya selalu hijau sepanjang tahun, meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah. Hal ini merupakan suatu adaptasi bagi tumbuhan agar tumbuhan tersebut mampu menyerap panas lebih banyak dan mampu berfotosintesis lebih awal. Jenis tumbuhan konifer adalah seperti pohon pinus dan cemara. Selain tumbuhan konifer, bioma ini juga ditumbuhi oleh lumut kerak serta lumut pada permukaan tanahnya. Jenis fauna pada lingkungan bioma taiga. Bioma taiga tidak memiliki banyak spesies fauna seperti pada bioma hutan hujan tropis dan bioma hutan gugur, karena hanya fauna-fauna tertentu saja yang dapat bertahan pada lingkungan yang cukup ekstrim pada bioma taiga. Fauna yang mampu beradaptasi dengan iklim yang didominasi dengan suhu rendah ialah jenis hewan mamalia yang dilengkapi dengan rambut atau jaringan lemak yang tebal. Contoh dari fauna yang hidup di lingkungan bioma taiga adalah kelinci salju, karena ia dapat merubah warna bulunya sesuai dengan warna salju. Contoh lain seperti beruang hitam, tupai, gagak hitam, kelinci snowshoe, kucing salju, burung-burung yang bermigrasi, rusa kutub, dan serigala. Selain itu, terdapat juga beberapa serangga yang mendominasi keadaan tertentu.
Misalnya seperti kumbang, semut, lebah, capung, dan aphids. Seperti itu contoh-contohnya dan jenis-jenis flora dan faunanya. Oh, jadi gitu. Terima kasih Aikal. Iya, sama-sama Dikit. Tapi sih sebenarnya aku agak bingung sih. Itu kan ada pohon, ada binatang, ada suhunya. Itu sebenarnya untuk apa sih? Iya, Bioma taiga manfaatnya itu itu manfaatnya itu apa? apa ya? Kalau itu sih aku udah sempat baca. Apa tuh? Manfaat bioma taiga itu ya antara lain manfaat bioma taiga. Di antaranya yaitu, pertama, bioma taiga merupakan daerah yang pohonnya berfungsi sebagai penghasil kayu. Kedua, bioma taiga juga berperan dalam mempertahankan kesuburan lapisan tanah serta mencegah terjadinya erosi dan bencana lainnya. Ketiga, bioma taiga merupakan wilayah penghasil oksigen dan pengatur iklim. Keempat, bioma taiga dapat menjadi pengatur tata air tanah dan sebagai penyimpan air tanah. Selanjutnya, wilayah bioma taiga yang merupakan daerah jenis hutan pinus sudah dapat diteliti dapat menghilangkan stres jika kita berjalan-jalan sedikitnya 15 menit di dalamnya. Selain itu dapat meredakan pilek, sinus, sesak napas, dan bronkitis. Oh, jadi itu manfaatnya. Yalah, saya tahu sekarang. Ya, saya jadi ngerti nih. BTW udah mau hujan loh. Iya, udah Ayo pulang. balik yuk. Balik yuk. Pulang. Yuk. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.